Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Disha Randi dari kelas 1C Sistem Informasi. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pendidikan Pancasila dan aktualisasi Pancasila di kehidupan bermasyarakat. Pendidikan Pancasila adalah mata pelajaran atau program pendidikan yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai dasar Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Pendidikan ini bertujuan untuk membentuk karakter, moral, dan sikap warga negara yang sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, ada juga beberapa tujuan tentang pendidikan Pancasila. Yang pertama, menanamkan nilai-nilai kebangsaan agar generasi muda memahami sejarah, filosofi, dan peran Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, membentuk karakter bangsa, mendorong sikap toleransi, gotong royong, keadilan, dan kebinekaan. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran bernegara, memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara yang baik. Yang keempat, mencegah radikalisme, menanamkan ideologi Pancasila sebagai tameng dari pengaruh ideologi ekstrim yang bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan. Pendidikan Pancasila biasanya diajarkan di sekolah, mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Metodenya meliputi pengajaran, teori, diskusi, studi kasus, hingga praktik langsung dalam kehidupan sehari-hari, melalui kegiatan seperti gotong royong atau musyawarah. Di tingkat perguruan tinggi, pendidikan Pancasila termasuk dalam kurikulum mata kuliah wajib yang bertujuan mengembangkan wawasan kebangsaan di kalangan mahasiswa. Dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia, nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa sejatinya telah terwujud dalam kehidupan masyarakat jauh sebelum dirumuskan secara sistematis sebagai dasar negara. Sejak zaman dahulu, masyarakat di berbagai wilayah Nusantara telah menjunjung tinggi sejumlah nilai yang menjadi pedoman dalam kehidupan bersama. Contohnya adalah kepercayaan kepada Tuhan disertai sikap toleransi, semangat gotong royong, musyawarah untuk mencapai mufakat, solidaritas atau kesetiakawanan sosial, dan nilai-nilai luhur lainnya. Nilai-nilai ini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya masyarakat Nusantara yang kemudian menjadi landasan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Penting untuk menanamkan nilai-nilai moral kepada generasi muda sebagai penerus cita-cita bangsa. Lalu, dengan pendidikan ini, mahasiswa juga diharapkan mampu untuk memahami dan menerapkan hal-hal seperti berikut. Yang pertama, hidup sederhana dan mencintai produk dalam negeri. Yang kedua, menjaga keberlangsungan hidup generasi mendatang. Yang ketiga, memperkuat semangat persatuan dan solidaritas nasional. Yang keempat, menjunjung norma-norma dalam pergaulan. Yang kelima, peduli terhadap kesehatan mental masyarakat. Yang keenam, menghormati dan menaati hukum. Dan yang terakhir adalah memahami dan menghayati ideologi Pancasila. Dengan pendidikan Pancasila, mahasiswa dapat menjadi pribadi yang bermoral dan berkontribusi bagi kemajuan bangsa. Selanjutnya, kita akan membahas tentang aktualisasi Pancasila di kehidupan masyarakat. Nah, mari kita cari tahu apa itu aktualisasi Pancasila.
Aktualisasi adalah proses atau tindakan untuk mewujudkan potensi diri atau kemampuan yang ada dalam diri seseorang agar dapat berkembang secara maksimal. Aktualisasi Pancasila adalah upaya untuk mewujudkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam individu, masyarakat, maupun negara. Setelah mendengarkan penjelasan singkat terkait aktualisasi Pancasila, saya memiliki beberapa narasumber yang akan memberikan pendapat mereka tentang aktualisasi Pancasila di lingkungan mereka. Halo Kak, Halo. boleh kenalan dulu nih, namanya siapa? Ara, Kak Ara, aku boleh nanya-nanya dulu nggak nih? boleh. Nih, aku mau nanya nih, gimana sih masyarakat di lingkungan Kak Ara tuh mendukung hak individu untuk menjalankan ibadah sesuai keyakinannya? Sangat mendukung ya, apalagi kan Indonesia ini ada yang namanya Pancasila gitu kan. Di sila pertama itu kan ketuhanan yang Maha Esa. Pasti setiap masyarakat Indonesia itu harus menjalankan Pancasila di kehidupan, menerapkan Pancasila di kehidupan sehari-hari gitu. Oke. Terus ada nggak sih Kak kegiatan keagamaan secara bersama yang melibatkan berbagai agama nih di lingkungannya Kak Ara sendiri? Belum ada sih sejauh ini. Mungkin di beberapa daerah ada ya yang dimana digelar dua agama sekaligus, itu bentuk toleransi gitu. Tapi kalau di lingkungan saya sendiri belum ada. Nah, selanjutnya sesuai dengan sila kedua nih Kak, sila kedua Pancasila. Gimana sih Kak masyarakat di lingkungan Kakak itu ngatasin konflik secara damai dan adil? Yang pastinya musyawarah ya. Di dalam Pancasila itu kan ada permusyawaratan gitu. Pasti setiap masyarakat Indonesia itu individunya dari kecil udah menerapkan yang namanya Pancasila gitu. Termasuk norma di Indonesia. Jadi yang pasti musyawarah gitu, untuk saling menghargai satu sama lain. Oke, makasih ya Kak Ara atas Ya, pendapatnya. sama-sama. Halo Kak, boleh kenalan dulu nggak nih? Namanya siapa nih Kak? Halo, nama aku Novi. Kak, aku mau tanya-tanya sedikit ya. Apakah semua pihak mendapatkan kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat dalam musyawarah di lingkungan Kakak nih? Mendapatkannya. Jadi kalau misalkan kita lagi kumpul-kumpul membahas sesuatu, kita pasti musyawarah dulu, bukan dari pendapatan satu orang doang. Nah nih Kak, aku ada juga pertanyaan tentang sila ketiga Pancasila nih. Apakah di lingkungan Kakak ini ada kegiatan budaya atau olahraga yang mempererat hubungan antar warga nih Kak? Ada dong. Salah satunya kayak kalau misalnya kita lagi ada acara 17 Agustus, tuh kita ada acara-acara olahraga dan budaya, seni-seni dan lainnya. Terus ada banyak banget acara-acara lainnya. Oke. Halo Kak, boleh kenalan gak nih? Boleh. Kakaknya namanya siapa nih? Namanya saya Breu. Nah, saya boleh nanya-nanya nggak nih sedikit seputar Pancasila? Boleh kok. Nah nih, di sila keempat itu kan saya ada pertanyaan nih, berdasarkan sila keempat. Apakah ada kegiatan yang dilakukan untuk mendukung hak-hak asasi manusia yang ada di lingkungan Kakak nih? Ada beberapa kayak ada musyawarah di lingkungan saya, gotong royong gitu. Nah selanjutnya nih Kak, di sila kelima Pancasila nih, gimana sih di masyarakat di lingkungan Kakak itu ada nggak sih kayak distribusi, misalnya waktu COVID-19 itu kan ada distribusi sembako nih Kak. Nah itu tuh seperti apa sih pendistribusiannya, apakah adil kepada semuanya? Yang saya tahu sih distribusi tentang COVID itu masih kurang adil. Soalnya beberapa ada yang menyelundupkan barang-barang seperti kayak bansos gitu-gitu. Warga-warga tuh kayak kurang adil mendapatkannya. Nah pertanyaan terakhir nih Kak, ada nggak sih upaya untuk mendukung pendidikan atau pelatihan buat kerja bagi warga-warga yang kurang mampu di sekitar lingkungan Kakak ini? Ada kok, ada beberapa kayak seperti seminar, workshop yang ada di Jakarta ini banyak kok. Oke. Mungkin sekian aja sih pertanyaan dari saya. Terima kasih Kak. Sama. Pendidikan Pancasila bertujuan untuk membentuk pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang nilai-nilai Pancasila seperti kemanusiaan, persatuan, keadilan, dan demokrasi. Pemahaman ini menjadi dasar aktualisasi Pancasila, yaitu penerapan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari.
seperti menunjukkan toleransi, menjaga persatuan, dan berperilaku adil. Hubungan keduanya sangat erat, karena pendidikan Pancasila memberikan landasan teori sementara aktualisasi memastikan nilai-nilai tersebut benar-benar diwujudkan dalam tindakan nyata di masyarakat. Aktualisasi Pancasila di Indonesia masih kurang optimal, karena masih bisa dilihat masih banyak ketidakadilan dan korupsi. Banyak yang memahami Pancasila dengan teori tanpa penerapan nyata. Solusinya adalah meningkatkan pendidikan Pancasila yang relevan dan praktis, memastikan pemimpin memberikan teladan, memanfaatkan media untuk menyebarkan nilai-nilai positif, dan menegakkan hukum secara adil, serta mendorong ketertiban masyarakat dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan bermasyarakat. Cukup sekian penjelasan materi yang bisa saya berikan. Besar harapan saya agar apa yang saya sampaikan bukan hanya menjadi bahan tontonan saja, tapi menjadi motivasi bagi para penonton untuk lebih mengaktualisasikan lagi nilai-nilai Pancasila di kehidupan masing-masing. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.